Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu prosedur, fungsi menggunakan parameter, dan fungsi tidak menggunakan parameter. Serta di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu array beserta pendeklarasiannya, dan saya juga akan menjelaskan apa itu pointer serta pendeklarasiannya di aplikasi Dev C++. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu prosedur. Prosedur adalah suatu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Dan untuk pengertian fungsi adalah sejumlah instruksi yang dikelompokkan menjadi satu, berdiri sendiri, yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah. Fungsi terdiri dari dua jenis. Yang pertama fungsi boolean, yang kedua fungsi user defined. Sebagai contoh, saya akan mencoba mendeklarasikan prosedur dan fungsi di aplikasi Dev C++. Yang pertama di sini kita ketik include, baru konio.h, enter. Baru di sini kita ketik include lagi, baru kita ketik di sini iOS trim. Baru di bawahnya kita ketik using namespace std, baru titik koma, baru kita enter di sini, baru kita ketik di sini int main, baru buka kurung tutup kurung, baru kita buat sini kurung kawal, enter. Nah, di sini dia sudah membentuk pendeklarasian dari sebuah fungsi dan prosedur. Untuk fungsinya sendiri ini yang int main, sedangkan untuk prosedur itu susunan ini semua susunan ini itu prosedur. Baru untuk melihat hasilnya bisa kita tekan di keyboard dengan menekan F11. Nah, beginilah hasil output dari prosedur dan fungsi. Untuk perbedaan fungsi dan prosedur, sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan antar prosedur dan fungsi. Keduanya merupakan sebuah subprogram yang dapat mengerjakan tugas tertentu. Namun jika dicermati, fungsi bisa dikreasikan dengan menggunakan tipe data, misalnya int perjumlahan. Fungsi tersebut wajib menghasilkan nilai balik return value. Sementara untuk prosedur dideklarasikan biasanya dengan tipe void. Tipe void itu sendiri salah satu jenis tipe data yang tidak berarti apa-apa. Apabila kita buat di pengkodingan, dia tidak mempunyai
nilai balik karena tipe void bersifat values. Maka pada saat pendeklarasian, prosedur tidak menyebutkan tipe void pun tidak masalah. Untuk pendeklarasiannya tadi sudah saya buat, sudah saya simpan skripnya. Ini kita hapus dulu, kita masukkan skripnya. Masukkan ke sini, baru kita lihat hasilnya. Kita tekan F11 tadi. Nah, di sini hasilnya 5. Coba di sini kita ganti dengan perkalian. Berarti nanti 2 dikali 3 hasilnya 6. Kita coba lihat hasilnya, tekan F11 tadi. Walaupun tidak kita ganti nama perjumlahannya dengan perkalian. Yang terpenting di sini kita ganti apabila kita mau perjumlahan, kita buat di sini tambah, atau sebaliknya kalau kita mau perkalian, kita buat perkalian di sini. Untuk fungsi yang menggunakan parameter, untuk skripnya sudah saya sediakan juga tadi, sudah diketik, sudah disimpan di catatan. Kita hapus ini, kita masukkan untuk skrip fungsi yang menggunakan parameter. Kita masukkan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita tekan F11 tadi. Nah, dia di sini yang menggunakan parameter tadi itu di int perjumlahan tadi. Ini menggunakan parameter. Untuk fungsi yang tidak menggunakan parameter, untuk skripnya juga sudah saya sediakan tadi, sudah diketik tadi. Kita hapus ini, kita masukkan codingannya yang tadi. Skrip fungsi yang tidak menggunakan parameter. Kita copy, kita masukkan. Baru kita lihat hasilnya, tekan F11. Nah, sekarang kita isi di sini. Kita ketik di sini 4, X-nya, Y-nya kita ketik di sini 5. Enter, hasilnya di sini 9. Nah, itulah hasil fungsi yang tidak menggunakan parameter. Nah, sekarang kita masuk ke array. Jelaskan apa itu array serta keunggulan dan kelemahan array. Array adalah suatu struktur yang terdiri dari sejumlah elemen yang memiliki tipe data yang sama. Elemen array tersusun secara sekuensial dalam memori komputer. Array dapat berupa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun banyak dimensi atau multidimensi. Keunggulan array ini, array sangat cocok untuk mengakses acak
sembarangan elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahuluan atau elemen penerus. Jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangat efisien. Untuk kelemahan array harus bertipe homogen. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. Kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus. Representasi statis tidak efisien dalam penggunaan memori, menyiapkan banyak waktu komputasi pada satu aplikasi. Referensi statis tidak dimungkinkan. Untuk skripnya dari array sudah ada di sini. Kita ambil. Copy. Coba kita lihat hasilnya F11 tadi. Nah, di sini tentang aplikasi perhitungan harga sewa mobil. Di sini kita masukkan merek mobil yang ingin Anda sewa. Pilih dari antara keempat itu, kita ambil yang 3, enter. Tipe mobilnya kita ambil yang 1. Tahun mobil kita buat 1999, enter. Berapa hari yang Anda ingin menyewa mobil, kita buat 5 hari, enter. Total harga Anda adalah 4 juta dalam 5 hari. Nah, itulah pengertian array serta keunggulan dan kelemahan array, dan juga skripnya. Nah, kita lanjut ke variabel pointer. Pointer adalah suatu tipe data yang digunakan untuk menunjukkan ke semua data. Suatu variabel bertipe pointer tidaklah berisi data, melainkan alamat dari suatu data, sedangkan data sesungguhnya terletak di lokasi lain. Untuk contoh programnya sudah ada di skripnya di sini. Kita coba ambil, kita copy, Ctrl C, kita masukkan di sini. Untuk yang namanya variabel pointer tuh yang ini, yang ada tanda bintang sini, itu namanya variabel pointer. Coba kita lihat hasilnya. Ini hasil dari program pointer. Coba kita input array-nya. Seperti inilah hasil program dari pointer. Nah, itulah jawaban dari soal yang diberikan oleh Bapak dosen. Apabila terdapat kesalahan, mungkin masih banyak kesalahan dari video ini, saya mohon maaf karena masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.